Halo bro, kembali lagi sama aku Fatah. Sudahkah kamu bermedia sosial hari ini? Ini sebuah pertanyaan yang sebetulnya ditujukan untuk kaum milenial ya. Jadi milenial atau Gen Z atau yang lebih muda lagi. Karena media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang nggak lagi keinginan ya bro. Ini sudah kebutuhan yang kita harus jalani. Kita bahkan nggak bisa sehari pun nggak megang media sosial gitu. Nggak tahu ya kalau misal yang di pelosok-pelosok atau gimana, aku kurang paham. Tapi untuk aku dan lingkunganku sendiri, dan mungkin kamu ya bro yang sudah bisa mengakses YouTube ini kan berarti sudah bermedia sosial. Nah, media sosial ini ya kita tahu lah membuat kecanduan atau hal-hal yang membuat kita nggak bisa lepas dari media sosial ini. Karena ya media sosial bisa menyebabkan dopamin kita naik juga gitu loh. Jadi kalau kecanduan media sosial itu menurutku sudah awam ya bro, sudah wajar. Berkaitan dengan media sosial ini aku ingin membahas salah satu topik yang kemarin beberapa hari yang lalu ya, itu viral di Twitter. Beritanya kayak gini bro. Tebar fitnah dan hoaks. Faisal Assegaf telah berbuat zolim kepada Erick Thohir. Nah, kali ini aku nggak mau membahas tentang siapa Faisal Assegaf itu atau Bapak Erick Thohir. Tentunya kalau kamu suka lihat politik atau misalnya mengikuti struktural kepresidenan dan kepemerintahan, ini mungkin kamu nggak asing yang namanya Bapak Erick Thohir. Tapi Faisal Assegaf ini ya sedikit lah salah satu tokoh ya yang dia sering berseteru, atau berseteru ini bisa jadi dia yang benar atau dia yang salah. Aku kurang tahu ya bro, tapi dia sering berseteru dengan beberapa organisasi dan beberapa orang juga gitu. Dalam hoax ini atau berita yang dia sampaikan, aku sebenarnya belum tahu ini hoax atau enggak. Aku juga enggak terlalu mau untuk mengetahui lebih dalam. Tapi intinya gini bro, berita yang dia lontarkan yaitu Bapak Erick Thohir ini memiliki banyak istri. Nah, terlepas dari benar atau salahnya, aku juga nggak tahu, aku nggak mau cari tahu. Tapi begini bro, ini aku mengambil suatu hal yang menarik ya. Jika memang berita ini adalah benar-benar hoax, bukan benar tapi benar-benar hoax ya bro. Nah, jika memang benar-benar hoax, ini akan memunculkan suatu hal yang sering kita dengar yaitu bernama narsisme. Nah, bukan tidak mungkin bahwa Bapak Faisal Assegaf ini termasuk narsisme apabila benar-benar hoax ya bro. Jadi kan ketika sesuatu hal itu disampaikan secara benar dan buktinya benar, itu bukan hoax. Tapi ketika buktinya aja nggak ada, bisa jadi itu hoax sih bro gitu loh. Nah, sebenarnya tema yang mau aku ambil hari ini yaitu tentang narsisme tadi bro. Jadi ini sebetulnya suatu hal yang sering terjadi di masyarakat, apalagi di zaman media sosial saat ini. Ini marak ya bro. Jadi hampir semua pengguna sosial media, ya ini susah ya, sebagian besar ini menggunakan teknik rasisme ini untuk mencapai ke populeran atau hal lainnya ya. Jadi yang pertama kali yang mau aku bahas yaitu apa itu narsisme. Narsisme atau narsis ini adalah salah satu perilaku sosial ya bro. Ini dimana seseorang itu mengunggul-unggulkan dirinya. Jadi apapun dirinya dianggap lebih gitu loh. Siapa yang menganggap itu ya dirinya sendiri.
Jadi misalkan aku ya bro, aku menganggap bahwa aku adalah orang yang paling hebat. Aku adalah orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Bahkan aku bisa merubah dunia dalam hal uh, keuangan misalkan. Keuangan dunia dalam sekejap misalkan seperti itu. Aku bisa menjadikan dunia ini menjadi tempat yang indah yang aku inginkan. Nah itu salah satu contoh dari perilaku narsisme. Dan ini kalau namanya perilaku itu berarti ditunjukkan ya bro. Jadi bukan hanya sekedar ego, bukan hanya sekedar perasaan, tapi memang benar ditunjukkan. Banyak sekali ini terjadi di media sosial, betul. Lalu muncullah pertanyaan kedua, yaitu apa hubungan narsis dengan ketenaran? Ya ini pasti ada bro, gitu loh. Jadi apalagi di zaman sekarang yang serba media sosial ya bro, dikit-dikit posting. Nah itu memunculkan suatu hal yang namanya perilaku sosial sering update. Terserahlah kamu mau membahasakan apa, tapi it's okay. Narsis ini bisa membawa kita dalam hal branding. Jadi ketika kita sering mengupload sesuatu, lama-kelamaan orang yang melihat itu akan membranding kita, akan melabeli kita. Kita jadi terlabelkan sesuatu. Nah, branding ini bisa membuat kita menjadi sukses. Bisa saja. Pernah dengar yang namanya personal branding? Atau misalkan produk branding dan lain-lain. Semuanya itu di branding dengan tujuan supaya orang lebih mengenal. Nah, dengan branding yang baik ini kita bisa menjadi tenar, bisa menjadi terkenal. Tapi ada salah satu kunci yang kita perlukan, yaitu salah satunya yaitu narsis, bro. Narsisme tadi. Bayangkan kalau misalkan seseorang yang aduh aku malu, aku gini, aku gak mau posting, aku nanti takut dijudge begini, takut dijudge. Itu gak akan menjadikan seseorang menjadi tenar atau terkenal gitu bro. Jadi ketika seseorang mau terkenal ya, salah satu pilihannya yaitu dengan narsisme tadi. Karena jarang orang yang misalkan, ini kalau beruntung aja misalkan, seseorang itu memiliki karya seni yang bagus misalkan, memiliki jiwa seni yang bagus, dia memiliki karya yang bagus lalu dipromosikan orang, itu beda cerita ya bro. Nah, tapi kan itu hanya segelintir orang, hanya bagian kecil dari masyarakat yang dibegitukan. Tapi kalau kita misalkan, kita ini orang yang biasa-biasa aja, bahkan mungkin kita baru tahu bakat kita itu barusan aja, siapa yang mau mempromosikan kalau enggak kita sendiri? Iya enggak? Kalau misalkan orang lain iya kalau mau, kalau enggak teman kita aja branding dirinya sendiri kan gitu. Itu aja sudah susah, mau branding kita kan lebih sulit lagi. Nah, ini salah satu cara yang menurutku paling mudah digunakan, yaitu sedikit memunculkan narsisme ini bro. Jadi narsisme itu kembali lagi ya, tujuannya bukan hanya sekedar baik atau hanya sekedar jelek, dan dampaknya juga tidak mesti baik aja atau jelek aja. Nah ini tergantung seseorang memakainya bro. Dengan tujuan apa? Bahkan aku pernah dengar di podcast Deddy Corbuzier. Nah itu salah satu yang termasuk dark triad, atau suatu hal yang mungkin sedikit dark, sedikit gelap lah ya. Tapi itu bisa membuat seseorang sukses atau membuat seseorang menggapai apa yang dia inginkan, yaitu salah satunya yaitu narsisme. Walaupun termasuk jelek ya bro, namanya dark triad. Nah itu, tapi ketika kita menggunakannya sedikit, nggak terlalu berlebihan, dan kita bisa mengontrol itu, mungkin juga kita bisa mencapai suatu hal yang namanya kesuksesan tadi. Karena sukses perlu sedikit narsis bro. Kalau nggak kita misalkan, siapa lagi yang mau memimpin? Siapa lagi yang mau dikenal namanya? Misalkan kita mengenalkan nama orang, kok yang mau terkenal kita, ya nggak mungkin. Gitu bro.
Jadi ketika seseorang mau terkenal, ya kita harus memajukan, menonjolkan dulu nama kita dan siapa kita. Itulah branding, bro. Jadi personal branding di zaman sekarang ya menurutku penting banget sih. Jadi bro, kembali lagi, ini tidak ada kaitannya dengan kebenaran hoax tadi yang pertama kali aku sampaikan tentang Bapak Faisal Assegaf, tentang cuitannya yang benar atau enggak aku juga kurang tahu. Urusan hoax atau enggak ya aku juga kurang mendalami itu ya bro. Jadi yang penting aku ambil hikmahnya aja yang bisa kita pelajari hari ini. Oke, sekian bro. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan silahkan komentar di bawah. Jangan malu-malu bro. Dan barangkali kita bisa diskusikan. Bisa juga mengikuti Twitterku di @bangfatah ya bro. Dan Instagramku juga @fatah_ku. Lalu silahkan share bro kalau memang menurutmu ini bermanfaat dan barangkali temanmu membutuhkan itu. Ya, gitu aja. Sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. See you.